Selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudaraku yang baik. Puji syukur kepada Allah yang menempatkan kita di bawah sayap pernaungannya. Sehingga pagi ini kita bangun dan tetap menghirup udara kehidupan. Firman Tuhan yang kita renungkan dari Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Saudaraku, jika Anda menggigit cabai, efeknya langsung terasa. Kita merasa pedas. Tidak memerlukan waktu lama untuk mengetahui akibat makan cabai. Berbeda dengan apa yang menjadi efeknya bila kita terapkan dalam kehidupan. Suatu tindakan kita tidak serta-merta kita tahu hasilnya. Sebab hidup itu bukan bagaikan makan cabai. Teknologi semakin kesini semakin canggih. Dan efeknya bisa kita kecap. Salah satu berkat yang kita tuai dari kemajuan teknologi adalah sekarang dikerjakan, tidak perlu waktu lama kita bisa lihat dan rasakan hasilnya. Mengerjakan sesuatu dengan bantuan teknologi bisa selesai dengan segera. Seiring dengan itu, semakin cepat kita ketahui dampaknya. Saudaraku, keadaan ini membentuk mentalitas manusia, yakni mentalitas ingin serba cepat. Hal yang perlu direnungkan adalah merebaknya mentalitas bersifat ketidaksabaran, serba ingin cepat, ingin cepat kaya, ingin karir cepat mengorbit, ingin cepat punya kekuasaan. Ujungnya sikap tidak sabaran. Lama itu membosankan dan jelek. Firman Tuhan mengajarkan tentang hasil dari sebuah perbuatan yang hasilnya tidak bisa segera kita nikmati. Perlu waktu, membutuhkan proses. Meski butuh waktu dan proses lama, tapi itu tidak sia-sia. Melempar roti ke air, seakan tindakan tidak berguna. Buat apa? Paling-paling roti itu akan hancur dan hanyut. Bisa jadi dinilai perbuatan tidak bermanfaat. Bagi pengkhotbah, tidak demikian. Roti yang dilemparkan ke air akan disantap ikan. Ikan akan bertumbuh baik dengan mengkonsumsi roti itu. Dan pada saatnya kelak, ikan dapat dipanen. Ada ekosistem yang akhirnya manusia bisa memanen dengan sukacita. Dengan demikian, tindakan membuang roti ke air tidak sia-sia. Hanya memetik hasilnya memerlukan waktu dan lama. Saudaraku, membangun mentalitas, iman, karakter, dan kepribadian tidak bisa segera memetik hasilnya. Lama sekali kita kelak menuainya. Meskipun demikian, yakinlah, yang kita lakukan itu tidak percuma. Orang tua yang membimbing dan menasihati anaknya, guru yang membimbing muridnya, pemimpin gereja yang membina warganya, tidak serta-merta menuai hasilnya. Sebuah nasihat diberikan sekarang, tidak bisa secara instan besok hasilnya kita nikmati dan kita lihat. Ada yang butuh berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
Membangun manusia bukan membuat kopi atau teh yang hasilnya bisa bersifat instan. Karena itu, jika kita ingin membangun mentalitas, iman, kepribadian, karakter, butuh kesabaran. Saudaraku, berkaitan dengan itu, maka seorang guru, orang tua, pemimpin agama, bahkan siapapun, kita dituntut punya stamina kesabaran ketika melakukan fungsi kita, yakni saat kita mengajak dan mengajar orang lain agar sesuai harapan kita dan harapan firman Tuhan. Manusia bukan benda yang dapat ditangani oleh teknologi. Yang jelas, kelak kita tahu dan pasti, kita lihat bahwa yang kita kerjakan ada hasilnya. Tidak ada yang percuma. Tidak ada yang tidak berguna. Apalagi untuk pekerjaan mulia, tidak ada yang sia-sia. Kini, kesabaran kita lah yang diuji. Saudara, pada tahun 1938, Nicholas Winston, seorang pegawai bank di London, mendapat kabar ribuan orang Yahudi, tempat ibadahnya, harta bendanya, bahkan nyawanya berada di ujung tanduk. Adolf Hitler memutuskan menghancurkan semua yang berkaitan dengan Yahudi. Nicholas tergerak. Ia menggalang dana, lalu pergi ke Polandia, berusaha menyelamatkan anak-anak Yahudi. 669 anak Yahudi selamat. Usaha beresiko besar. Jika tertangkap Nazi, Nicholas bisa dibunuh. Bertahun-tahun Nicholas tidak berbicara tentang tindakannya. Sampai tahun 1980-an, istrinya menemukan nama-nama di loteng rumahnya. Barulah Nicholas berkisah tentang tindakan kemanusiaannya. Saudaraku, dirancang acara pertemuan antara Nicholas dengan anak Yahudi yang diselamatkannya. Seorang perempuan setengah baya menangis terus di samping Nicholas dan berulang-ulang berterima kasih. Saat momen perkenalan, diminta anak-anak Yahudi yang berutang nyawa berdiri. Semua hadirin berdiri, tersenyum dan terisak haru. Di antara mereka ada ahli fisika, ahli bedah, pebisnis, pengacara, seniman, politisi, guru. Sadarlah Nicholas, tindakan kemanusiaannya 50 tahun yang lewat tidak hilang di sapu zaman, tapi pada waktunya muncul di permukaan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya kami terus mengikuti jejak-Mu, bersabar menanti hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.